Final ASEAN Mandiri Cup usia 23 tahun akan mempertemukan Vietnam dengan Indonesia. Secara statistik, Vietnam usia 23 tahun unggul dari Indonesia. Dari 7 kali pertemuan, Indonesia hanya mampu menang 1 kali, imbang 1 kali, dan 5 lainnya Indonesia mengalami kekalahan atas Vietnam usia 23 tahun. Final ini mungkin bisa menjadi ajang balas dendam bagi timnas Indonesia U23 tahun, yang mana di tahun 2023 timnas Indonesia U23 tahun kalah dari Vietnam di final ASEAN Cup lewat babak adu penalti. Apalagi di final kali ini Indonesia akan bermain di kandang sendiri. Jadi Indonesia memiliki kesempatan untuk balas dendam terhadap Vietnam. Dan untuk melihat seperti apa gaya permainan kedua tim ini, maka kita harus membahasnya secara taktikal. Seperti apa gaya menyerang Indonesia, gaya bertahan Indonesia, gaya menyerang Vietnam, gaya bertahan Vietnam, dan seperti apa kekurangan dan kelebihan Vietnam juga Indonesia. Yuk coba kita ulas secara taktikal. Vietnam di setiap pertandingan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, jadi tidak menggunakan satu pendekatan seperti yang digunakan Indonesia. Contohnya ketika menghadapi Laos, Vietnam menggunakan pendekatan 3-5-2. Sementara ketika menghadapi Filipina, Vietnam menggunakan pendekatan 3-4-3. Jika melihat pendekatan atau formasi yang digunakan oleh Vietnam di babak penyisihan grup dan juga semifinal, jelas sekali nampaknya Kim Sang-sik ingin memenangkan penguasaan bola di lini tengah. Dan kira-kira seperti apa pattern Vietnam ketika menyerang dan juga bertahan, yang pastinya memiliki kekurangan dan kelebihannya. Yuk coba kita ulas. Ketika attacking dan juga build up, Vietnam kerap menggunakan 3 back, menggunakan double pivot, dan juga Nguyen Phi Huang dan juga An Quan Pho yang menjaga sisi kelebaran. Sementara Nguyen Van Trong bertugas sebagai attacking midfielder. Dan inilah pola serangan ketika Vietnam menggunakan pendekatan 3-5-2. Implementasi dari pattern ini, Vietnam kerap menciptakan overload di sisi area lapangan tertentu, dan tentu ada beberapa pemain Vietnam yang bertugas sebagai infield press. Tujuannya untuk mengisolasi satu pemain Vietnam yang berada di sisi kelebaran dan sekaligus menciptakan space untuk satu pemain Vietnam ini. Dan setelah pola serangan ini berhasil, Vietnam unggul jumlah pemain di mid area sebelah kanan Laos, sekaligus bisa menembus pertahanan Laos. Selain itu, salah satu pemain double pivot Vietnam juga terkadang invert ke atas untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain. Dengan begitu, di area pertahanan lawan otomatis akan tercipta space, yang tentunya ada 2 orang pemain Vietnam yang bertugas sebagai infield press untuk menarik pemain Laos. Dengan begitu, space akan tercipta. Dengan begitu, pertahanan Laos bisa ditembus oleh pemain Vietnam. Masih dengan cara yang sama, terkadang pemain Vietnam menciptakan overload untuk membebani area lapangan tertentu. Setelah pemain lawan tertarik ke satu sisi area lapangan, pemain Vietnam langsung melakukan switch play, yang mana di situ tercipta space di width area sebelah kanan Laos, atau biasanya dinamakan switch play. Untuk urusan bertahan, biasanya Vietnam menggunakan 2 pattern selama di babak penyisihan grup dan juga semifinal. Ketika menggunakan pattern 3-5-2, ketika bertahan Vietnam akan menggunakan 5-3-2, dan ketika attacking, 2 back sayap Vietnam akan naik sehingga membentuk pattern 3-5-2. Dan ketika menggunakan formasi 3-4-3, ketika bertahan pemain Vietnam akan menggunakan pattern 5-4-1, dan ketika menyerang, winger kanan dan winger kiri Vietnam akan naik, dan juga diikuti oleh wingback kanan dan wingback kiri yang naik ke area tengah di sisi kelebaran, sehingga membentuk pattern 3-4-3. Vietnam memiliki kekurangan baik ketika menggunakan formasi 3-5-2 atau 3-4-3, dan ketika menggunakan formasi 3-5-2, yang mana ketika bertahan Vietnam menggunakan 5-3-2, secara tidak langsung menciptakan space yang cukup luas di half space sebelah kanan dan juga sebelah kiri Vietnam, sehingga kemungkinan ini bisa dieksploitasi oleh lawan.
Dan ketika menggunakan formasi 3-4-3 yang mana ketika bertahan Vietnam menggunakan pattern 5-4-1 memiliki kerentanan di area pocket zone, yang mana ketika bertahan menggunakan pattern 5-4-1 di situ tercipta space yang sangat lebar sekali karena jarak pemain tengah dan juga pemain bertahan sangat jauh. Pemain Vietnam memiliki keunggulan khususnya dalam duel-duel bola udara, yang mana ketika pemain Vietnam melakukan serangan dan melakukan early cross atau melakukan corner kick, tingkat keberhasilan pemain Vietnam memenangi duel udara sangat tinggi sekali. Bahkan gol Vietnam ke gawang Filipina juga melalui early cross, dan itu cukup berhasil diterapkan oleh Vietnam ketika menghadapi Filipina. Dan juga gol kedua Vietnam ke gawang Filipina juga melalui duel udara yang dimenangkan oleh pemain Vietnam. Dan lagi-lagi early cross yang menjadi andalan pemain Vietnam untuk menciptakan gol ke gawang Filipina. Bahkan ketika melawan Laos, pemain Vietnam mencetak gol melalui duel udara, di mana saat itu pemain Vietnam mendapatkan corner kick. Itu artinya tingkat keberhasilan pemain Vietnam saat melakukan duel udara sangatlah tinggi. Tidak seperti Vietnam, Indonesia ketika bertanding menggunakan satu pendekatan, yaitu 4-3-3 atau bisa dikatakan 4-2-3-1. Dan nampaknya pattern ini sedang dikembangkan oleh pelatih Gerald Van den Berg, yang kemungkinan akan diterapkan di semua kelompok umur timnas Indonesia, dari junior hingga senior. Dan kira-kira seperti apa pattern Indonesia, baik ketika menyerang ataupun bertahan. Dan juga kita cari tahu kekurangan Indonesia dan juga kelebihan Indonesia ketika menerapkan pattern ini. Ketika attacking seperti biasa, Indonesia akan melebarkan wingback kanan dan wingback kirinya, dan juga Indonesia menggunakan double pivot, yang mana double pivot ini akan turun ketika melakukan build up, dan wingback kanan dan wingback kiri Indonesia akan invert ke atas. Dan untuk pola serangannya biasanya Indonesia akan menggunakan triangle rotation. Triangle rotation yang dilakukan oleh pemain Indonesia bertujuan untuk mengecoh lawan dan sekaligus menciptakan space. Dan dengan triangle rotation ini kemungkinan besar lawan akan bingung, sehingga pemain Indonesia bisa menembus pertahanan lawan. Dan ketika mendapat lawan yang pertahanannya cukup rapat, biasanya pemain Indonesia akan melakukan back pass, dan nantinya kiper akan melakukan direct pass ke depan. Dengan melakukan back pass terlebih dahulu, maka secara otomatis pertahanan lawan akan sedikit terbuka, sehingga memunculkan space di area pertahanan lawan. Dengan begitu, Indonesia bisa menembus pertahanan rapat yang diterapkan oleh lawan. Indonesia melakukan hal yang serupa ketika menghadapi Filipina, Malaysia, dan juga Thailand, karena saat itu pertahanan Filipina, Malaysia, dan Thailand sangat rapat sekali, sehingga cara ini dilakukan untuk sedikit merenggangkan pertahanan Filipina, Malaysia, dan juga Thailand. Dan ketika bertahan, biasanya Indonesia akan menggunakan pattern 4-2-3-1. Namun sayangnya baik di babak penyisihan grup dan semifinal, Indonesia jarang bertahan rendah. Semua itu dikarenakan Indonesia memiliki kecenderungan menggunakan taktikal total football. Jadi Indonesia jarang menerapkan pertahanan rendah di sepanjang pertandingan. Jadi cara bertahan Indonesia bukan dengan pertahanan rendah, namun cara Indonesia bertahan dengan melakukan man-to-man marking. Dengan begitu, lawan Indonesia tidak punya kesempatan untuk mengembangkan permainan. Selain itu, untuk menghentikan pemain lawan, biasanya Indonesia juga menerapkan counter pressing. Counter pressing dilakukan untuk mencegah lawan melakukan serangan cepat ke pertahanan Indonesia. Hal seperti ini dilakukan Indonesia baik ketika menghadapi Filipina, Malaysia, hingga Thailand. Jadi cara bertahan Indonesia dengan menggunakan strategi man-to-man marking dan juga counter pressing. Dan jika kedua cara ini gagal, kemungkinan besar pemain Indonesia akan lebih memilih melakukan pelanggaran sebagai pertahanan terakhir. Dengan menerapkan pattern yang kecenderungannya mirip dengan total football yang memiliki ciri khas man-to-man marking dan juga high pressing, maka itu bisa menciptakan garis pertahanan yang sangat tinggi, juga dikenal dengan rest defense atau pertahanan sisa. Karena dengan pattern ini Indonesia kerap menciptakan garis pertahanan yang sangat tinggi, maka pemain dituntut untuk cepat ketika transisi menyerang ke bertahan. Dan kebetulan juga Indonesia memiliki kekurangan dalam hal transisi menyerang ke bertahan. Contohnya ketika melawan Malaysia ini, pemain Indonesia telat dalam hal transisi menyerang ke bertahan.
Dan karena Indonesia akan menghadapi Vietnam di final ASEAN Mandiri Cup usia 23 tahun, yang mana pemain Vietnam memiliki keunggulan dalam duel bola udara yang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, maka ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Indonesia jika pemain Indonesia tidak berhati-hati. Dan di barisan pemain bertahan Indonesia kebetulan ada Kadek Arel, Donitri Pamungkas, dan juga Buffon, yang mana mereka ketika di Piala Asia usia 20 tahun memiliki rekor buruk ketika duel bola udara. Dan contohnya ketika melawan Iran, skuad Indonesia usia 20 tahun kebobolan 2 gol lewat duel bola udara. Dan kebetulan juga saat itu ada Kadek Arel, Donitri, dan juga Buffon. Untuk kelebihan, mungkin Indonesia tidak seperti Vietnam yang memiliki keunggulan spesifik, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi saat duel bola udara. Kelebihan Indonesia mungkin hanya mereka akan tampil di kandang sendiri di final ASEAN Mandiri Cup usia 23 tahun, mendapat dukungan kuat dari supporter, maka secara tidak langsung akan menekan mental pemain Vietnam usia 23 tahun, yang mana final itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang mana stadion ini kurang lebih bisa menampung 78.000 orang. Indonesia memiliki kelebihan akan tampil di kandang sendiri, namun beberapa kelemahan Indonesia kemungkinan akan dieksploitasi oleh Vietnam, seperti garis pertahanan Indonesia yang tinggi, transisi menyerang ke bertahan Indonesia yang kadang kurang, dan juga duel bola udara yang mana ada pemain Indonesia sangat buruk saat duel bola udara. Dan semua kekurangan Indonesia itu pastinya akan dieksploitasi oleh tim Vietnam, apalagi pelatih Kim Sang-sik pernah menghadapi tim Indonesia U23 ini, yang mana saat itu timnas Indonesia U23 tahun ini diturunkan di ASEAN Cup Senior. Jadi Kim Sang-sik sudah tidak asing dengan beberapa pemain timnas Indonesia U23. Sementara Vietnam meskipun sudah seringkali bertemu dengan Indonesia, namun kali ini Vietnam akan tampil di kandang Indonesia, yang mana saat ini Indonesia sudah berubah dari gaya permainannya yang cenderung menerapkan total football. Jadi final ASEAN Mandiri Cup usia 23 tahun ini tentu bukan menjadi final yang mudah bagi Vietnam, tapi dalam final apapun bisa terjadi. Meskipun di final ini Indonesia sangat diunggulkan karena tampil di kandang sendiri.